Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang anti konslet dan permasalahannya. Ada kalanya anti konslet menyala untuk menyalakan lampu. Ini kenapa ya? Atau seperti apa? Baik, saudara-saudara, dalam waktu yang singkat saya akan coba untuk mengulas tentang anti konslet. Prinsip dasar rangkaian anti konslet itu seperti ini, saudara-saudara. Ada kabel satu, ada kabel dua. AC masuk, strom masuk. Gambarnya anak panah seperti ini ya. Ini satu. Nah, ini ada bolam. Jadi dilewatkan bolam, diputus satu. Ini anti konslet. Kemudian dilewatkan bolam ini ada namanya 200 W. Ini 200 watt. 200 watt. Dan di sini adalah peting pengecek. Jadi rangkaian seperti ini, bisa colokan, bisa peting. Nah, kalau di sini terjadi konsleting, maka ini akan menyala. Atau di sini ada terjadi beban yang up tinggi, lebih besar atau lebih besar dari 200 watt atau di bawahnya 200 watt, misalkan 100 watt, dia akan menyala. Tapi kalau hanya misalkan 60 watt, misalkan hanya 10 watt, 15 watt, 20 watt, dia akan menyala walaupun sini menyala. Atau 20 watt 2, di sini nggak akan menyala. Jadi dia akan menyala ketika ada satu konsleting, kedua beban di sini ada ada sesuatu beban lebih dibandingkan dari nilai resistansi pada bolam ini ya. Ini kan ada kabel bolam. Jadi kalau di sini nyalanya terang pasti ada konslet. Nyala ya. Misalkan di sini untuk nyoba lampu misalkan 3U seperti ini ya. 3U kok anti konsletnya nyala. Ya, ini lampunya nyala, anti konsletnya nyala. Ini yang tidak beres biasanya terjadi pada rangkaian awal di lampunya ini. Bisa diodanya jebol satu, konslet satu, atau ya elko-nya bermasalah atau yang lainnya. Pasti ada yang konsleting. Jadi fungsi daripada bolam ini, saudara-saudara, itu seperti fungsi saklar. Ya. Bisa sebagai penghubung. Ya. Fungsinya sebagai penghubung atau juga sebagai fuse atau sekring. Jadi kalau ini sekring, perannya ini sekring, saudara-saudara, sekring. Di sini konsleting, sekringnya ini akan putus. Ya. Karena ini bukan sekring tapi lampu, di sini ada konsleting maka lampunya akan nyala. Oke, simulasinya ya. Simulasinya seperti ini. Misalkan ini anti beban 200, ini lampu biasa, bolam. Ini 60 watt. Dia tidak nyala ya. 20 watt, 40 watt. Berapa itu namanya? Ada 60 watt, ini tidak nyala ya. Kalau saya gunakan untuk ngangkat setrika di sini, dia nggak nyala. Wajarnya tidak nyala. Mengapa 200 watt? Ya kalau di sini ada beban yang agak besar, di sini nggak nyala. Kalau ini nyala berarti ada sesuatu yang nggak beres itu ya. Wong wattnya biasa-biasa kok ini nyala, berarti ada yang tidak beres. Itu yang menjadi prinsip. Nah, kalau saya coba ini setrika listrik ya, setrika. Kalau saya nyalakan untuk mengangkat setrika ini, lampu nyala, lampu anti konslet yang 200 watt itu akan menyala, saudara-saudara. Ya seperti ini. Ya, dia akan menyala. Karena apa? Karena bebannya sangat tinggi, jadi dia akan menyala. Ini wajar. Dan panas yang di sini tidak akan terlalu karena melewati setrum atau arusnya nggak maksimal, di situ nyala. Kalau langsung ya akan maksimal yang di sini karena dihambat oleh 200 watt ini nyala. Strom dibatasi di sini. Itu ya yang terjadi kalau di sini terlalu besar. Satu lagi contoh, misalkan saya buat simulasi satu lagi ini tentang LED ya. Kalau kita gunakan untuk nyoba LED, lampu anti nyalanya, logikanya ini nggak bakalan nyala. Karena apa? LED ini konon katanya 30 watt ya, 30 watt atau ukurannya 30 watt. Ini 200 watt. Sangat ringan sekali. Kalau nyala berarti kalau misalkan lampu anti konsletnya sampai nyala, dioda di sini ada yang bermasalah atau konslet satu, walaupun itu diodanya hanya satu ya bentuknya kotak itu di dalamnya kan ada 4 dioda sebenarnya.
Kalau sampai anti konsletnya nyala, berarti dioda ini ada yang putus satu, konslet satu, harus dilepas semuanya, dilepas dan diganti. Coba ya, nyala nggak itu anti konsletnya? Ya, nggak nyala sama sekali ya. Ini wajar. Di sini nyala. Ini tanpa elko, tanpa trapo ya, seperti itu. Nyala di pagi hari ini. Ya, ini wajar dan biasa. Termasuk informasi ini nyalanya di malam hari sama misalnya, karena dimodif ini ya. Oke, itu ya saudara-saudara. Jadi peran lampu anti konslet Anda jangan sampai kurang dari 200 watt kalau bisa ya. Kalau cuman dapat 100 watt gimana Mas? Di paralel loro 2 biji. Kalau 50 watt atau 60 watt di paralel 4 ya. Paralel 4 ya. Wah, merak kayak tarik-tarik kayak wong baris itu. Ya, idealnya 1, wattnya besar. Itu saja saudara-saudara, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit penjelasan saya, teori saya di pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada kita semuanya. Hari-hari kita menjadi hari-hari terbaik, hari-hari kita menjadi hari-hari yang produktif, dan hari-hari kita menjadi hari-hari yang lebih barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa terbaik untuk saudara semuanya, semoga Allah menyehatkan Anda, semoga Allah memudahkan Anda dalam semua urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.